Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan materi matematika kelas 6. Kita masuk di materi terakhir di semester 1 yaitu tentang lingkaran. Materi tentang lingkaran ini Pak Irfan bagi menjadi 4 bagian. Pertama ada bagian lingkaran, yang kedua ada jari-jari diameter dan keliling, yang ketiga ada mencari luas lingkaran, dan yang terakhir adalah soal cerita. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu tentang bagian-bagian lingkaran. Kita harus tahu dulu pengertiannya. Lingkaran adalah sekumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dari titik pusat sehingga menciptakan garis lengkung yang sempurna. Jadi titik-titik yang berada di tepi-tepi luar itu merupakan hasil dari perkumpulan titik-titik yang jaraknya sangat rapat. Misal kalau kita tarik garis dari titik pusat ke tepi sini, terus ada lagi dari sini ke sini, itu memiliki jarak yang sama. Dari pusat ke tepi kiri itu memiliki jarak pusat yang sama, sehingga dengan banyaknya garis yang ada di tepi itu akan menghasilkan titik-titik, ya. Akan menghasilkan titik-titik yang ada di luar karena saking banyaknya titik-titik menjadi rapat dan akhirnya terciptalah garis lengkung yang sempurna. Bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran itu yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat itu adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Di sini ada gambar titik dan ada simbol alfabetnya O. Dibaca dengan titik pusat O. Dan letaknya harus berada di persis tengah lingkaran. Yang kedua adalah diameter. Diameter itu adalah garis tengah, ya. Ya, dilambangkan dengan simbol D yang mewakili diameter. Garis tengah membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama luasnya, sama besarnya. Nah, syaratnya diameter itu harus melewati titik pusat. Wajib, karena diameter membagi dua bagian yang sama. Nah, contohnya di gambar ini ada garis AB yang melintasi titik pusat O. Nah, diameter ini dibaca dengan garis AB. Nah, di sini nanti ada penulisan khusus untuk garis. Kalian harus memberikan garis lurus di atas alfabetnya. Di sini ada AB sebagai titiknya yang ada garisnya di atas. Nah, ini dibaca dengan garis AB. Garis AB itu sama dengan diameter. Selanjutnya, radius. Radius itu memiliki nama lain jari-jari. Dilambangkan dengan R sebagai perwakilan dari radius. Radius merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan garis lengkung luar. Nah, radius ini merupakan setengahnya diameter. Kita lihat di gambar sebelah kanan. Kalau diameter itu dari ujung lengkung yang kiri menuju ujung lengkung yang kanan melewati titik pusat itu diameter. Kalau jari-jari itu dari titik pusat ke lengkung luar. Selanjutnya, diameter itu utuh, ya. Radius itu setengahnya. Jika diameternya diketahui, berarti radius itu setengahnya. Jika untuk mencari radius itu setengahnya diameter, jika untuk mencari diameter itu 2 kalinya radius. Contoh, jika nanti kalian menemukan soal, jika diameternya 10, berapa radiusnya? Radius adalah setengah dari 10, yaitu 5 cm. Jika jari-jarinya 7 cm, berapa diameternya? Diameter itu 2 kalinya radius. 2 dikalikan 7 sama dengan 14 cm. Selanjutnya gambarnya, di gambar ini ada, kalian lihat di sebelah sini, itu ada 2 jari-jari, yaitu OA, garis OA dan garis OC. Garis OA dan garis OC disebut dengan radius atau jari-jari. Selanjutnya busur.
Busur itu adalah garis lengkung pada sisi luar lingkaran. Nah, di sini di gambar ini, busur lingkaran itu berupa garis lengkung yang warna merah yang ada di luar. Karena kalau kalian tahu busur itu ada busur panah, ya, ada pula busur penggaris. Itu kan bentuknya garis lengkung seperti ini. Nah, garis lengkung itu disebut dengan busur yang bagian luar yang melengkung. Di sini penulisan busur itu tidak seperti penulisan garis. Kalau penulisan garis itu kan lurus. Tapi kalau penulisan busur atasnya harus melengkung. Nah, ini dibaca dengan busur AB. Selanjutnya, tali busur. Tali busur itu berbeda dengan busur. Kalau busur itu yang bagian luarnya, tapi kalau tali busur itu bagian dalam yang berbentuk garis lurus. Selanjutnya, di sini ada garis yang menghubungkan titik luar A dengan titik luar B, disebut dengan garis AB. Nah, garis AB itu disebut dengan tali busur, menghubungkan kedua sisi lengkung lingkaran. Selanjutnya ada juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan satu busur lingkaran. Ya, dua jari-jari lingkaran di gambar ini ada OA, ya, ada OA dan ada OB. Nah, ini dua jari-jari menghubungkan titik pusat dengan A, titik pusat dengan B. Ini dua jari-jari dan satu busur lingkaran AB yang melengkung di sini. Nah, garis atau daerah yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan satu garis busur itu dinamakan dengan juring yang diberi warna merah ini. Selanjutnya, ini dibaca juring AOB. Harus urut ya, dari A dulu AOB. Selanjutnya, mirip dengan potongan kue tart yang berbentuk lingkaran. Kita lanjutkan nomor 7, yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Di sini ada busur yang bagian luar ini, ada busur AB, dan tali busur AB. Nah, tembereng ini yang diarsir warna merah. Dibaca dengan tembereng AB. Tembereng berbeda dengan dengan juring, maaf. Tembereng berbeda dengan juring. Kalau juring itu melalui titik pusat, tapi kalau tembereng tidak melalui titik pusat, ya, dan dibatasi oleh berbeda garis. Ini tembereng AB. Selanjutnya apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur secara tegak lurus. Ini syarat wajib dari apotema. Jadi apotema harus terbentuk secara tegak lurus antara titik pusat dengan tali busur. Titik pusatnya di sini O. Tali busurnya AB. Di sini kita menarik garis lurus yang tegak lurus dari O ke busur AB, terciptalah titik D. Nah, di sini titik D membentuk sudut siku-siku. Ada sudut siku-siku yang tertulis seperti ini, ada juga yang tertulis seperti ini, kotak. Sama saja, ya. Itu sama-sama siku-siku. Terus garis OD kita beri nama apotema atau apotema garis OD. Selanjutnya kesimpulan. Dari 8 garis yang sudah kita pelajari dapat kita simpulkan, kita mulai dari titik pusat. Titik pusat itu berada di pusat lingkaran yang berada di tengah. Selanjutnya ada diameter menghubungkan sisi lengkung satu ke sisi lengkung lainnya melalui titik pusat lingkaran. Itu diameter. Selanjutnya ada jari-jari, yaitu separuhnya diameter. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jari-jari atau radius. Selanjutnya ada busur. Busur itu merupakan garis lengkung luar yang ada di sebuah lingkaran. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 busur. 1, 2, 3, 4 yang berada di bagian luar. Selanjutnya ada pula yang namanya tali busur. Tali busur itu menghubungkan sisi lengkung tanpa melalui titik pusat. Ada 1, ya,
ada 2, 3. Ada 3 tali busur. Selanjutnya ada yang namanya juring. Juring itu daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Ya. Juring yang saya beri tanda centang ini yang berwarna orange ya, yang berwarna orange dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Selanjutnya ada yang namanya tembereng. Tembereng itu dibatasi oleh 1 tali busur dan 1 busur yang diberi warna biru ini. Itu namanya tembereng. Dan yang terakhir adalah apotema yang membentuk garis tegak lurus dari titik pusat ke tali busur. Ini ada buktinya tegak lurusnya. Ini tali busurnya. Nah, apotema di sini yang diberi tanda penunjuk warna hijau. Kalau kalian menemui soal seperti ini, juringnya itu yang berwarna hijau, temberengnya berwarna orange, jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya itu kita mulai dari titik pusat OA, OB, garis OC. Saya ulang lagi, garis OA, garis OB, garis OC. Diameternya yang mana? Membagi 2 lingkaran sama besar. Garis AB. Ya. Busurnya yang mana? Busur ini saya beri satu contoh saja, yaitu busur AC yang bagian luar ini. Selanjutnya ada tali busur. Tali busurnya yang mana? Ada tali busur AC yang menghubungkan 2 sisi lengkung tanpa melalui titik pusat. Selanjutnya ada pula apotema. Apotema itu menghubungkan titik pusat dengan tali busur AC ini. Terbentuklah titik D. Kita beri tanda siku-siku menjadi apotema berupa garis OD. Baik, itulah pembahasan tentang bagian-bagian lingkaran. Semoga kalian bisa memahami materi-materi tentang bagian lingkaran ini. Ini baru permulaan. Minggu depan kita lanjutkan materi tentang keliling lingkaran dan menghitung jari-jari dan diameter. Sekian dari Pak Irfan, mohon maaf apabila selama penyampaian ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.